Bu Suaida, apa kabar? Sehat kan? Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih nih sepertinya Bu Suaida sudah meluangkan waktu untuk menjadi pengamat di proses coaching saya dengan Bu Musliani ya. Sudah hadir, terima kasih Bu. Sudah hadir di sini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan coaching saya ya Bu. Dan ini kemarin kan seperti yang udah ibu beri saya sebelumnya, ibu akan melakukan proses coaching. Dan pertama ingin saya tanyakan Bu, ibu ingin meningkatkan kompetensi apa ya? Itu kan ada 3 ya Bu kompetensi seorang coach itu ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya. Saya rasa saya ingin meningkatkan di yang poin kedua ini Bu, tentang mendengar aktif Bu. Karena kadang-kadang rasa nggak sabaran di saya itu ketika menyelah pertanyaan itu kayaknya membuat saya tidak menjadi pendengar yang baik. Jadi saya ingin meningkatkan keterampilan itulah Bu, kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Nah, Linta berarti ingin tadi seperti yang bilang meningkatkan kompetensi ibu di bagian mendengar dengan baik, atau menjadi pendengar yang baik. Untuk penilaian, saya juga ingin menjelaskan sebetulnya Bu, kita atau dari saya pribadi untuk menilai dari hasil yang sudah Ibu lakukan tadi, menilai kompetensi Ibu itu ada 3 yang saya buat. Itu adalah penilaian dari cukup, baik, dan sangat baik. Jadi nanti pada saat Ibu selesai melakukan coaching, maka itu akan saya evaluasi dengan Ibu seperti yang saya bilang tadi, penilaian yang cukup, baik, dan sangat baik Ibu. Dan untuk tadi yang Ibu bilang, kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan adalah menjadi pendengar yang baik, atau berarti Ibu juga mengingatkan yang 3 juga ya? Iya, kesemuanya. Baiklah. Dan untuk indikatornya Bu, bagaimana Ibu nanti mengukur apakah sudah tercapai atau belum indikatornya Ibu maksudkan tadi? Ketika nanti coach saya kan akan menyampaikan masalah nih Bu. Nah, ketika nanti dia juga bisa mencari solusi dari masalah dia sendiri, saya rasa itu adalah bagian dari coaching saya. Itu yang saya ukur gitu. Ketika nanti dia, berarti saya sudah bisa membuat, kalau kita kaitkan lagi dengan kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu, artinya saya bisa menggali lagi apa sih yang ingin disampaikan coach Yang tadi dibincangkan dengan Ibu, berarti kompetensi Ibu yang Ibu ingin tingkatkan itu sudah tercapai ya? Itu secara menyeluruh. Baiklah, kalau begitu untuk proses persiapan coaching ini seperti yang sudah kita bincangkan Iya, itu sudah hadir Bu Musnya Bu. Iya, Sudah hadir. silakan Ibu. Waalaikumsalam Bu Mus. Silakan Ibu Winta. Iya. Lanjut langsung ya Bu ya. Baik Bu Mus. Apa kabar Bu Mus? Alhamdulillah. Ya, ini sesuai dengan yang kemarin sudah kita bahas ya Bu, waktu Ibu menghubungi saya, Ibu ingin melakukan coaching dengan saya. Dan ini di sini sudah ada Bu Suaida sebagai pengamat dalam proses coaching ini. Baik Bu, kira-kira saya belum tahu nih, Bu kan baru bilang pengen ngobrol gitu aja. Saya belum tahu ini kira-kira ada apa ya Bu? Sebenarnya saya cuma mau ngobrol mengenai pemesanan saya, perjalanan saya mengenai kemarin kan baru dilaksanakan penilaian tengah semester. Jadi mata pelajaran IPA yang saya ampuh, nilai saya itu sepertinya kok jauh dari harapan saya. Jadi saya merasa masih ada kan perjuangan saya gitu, proses yang saya lakukan, sehingga hasil dari nilai dan pemeriksaan itu kurang baik. Oh, berarti tujuannya Ibu ingin curhat nih ya, ingin curhat tentang nilai murid yang tidak sampai pada yang Ibu harapkan gitu, atau mungkin tidak sampai KKM ya Bu ya. Kalau boleh tahu berapa ya KKM Ibu? KKM-nya sekarang berada di 70. Jadi berarti masih sebagian besar dari mahasiswa itu yang belum sampai ke sana, makanya Ibu merasa kecewa barangkali ya. Ya begitulah Bu. Jadi gimana caranya gitu ya saya mendapatkan solusi dari permasalahan murid-murid saya. Apakah memang saya
motivasi atau dianeka-ragamkan gitu bagaimana proses pembelajaran atau pemberian tugas gitu. Jadi saya ingin dari ngobrol-ngobrol kita ini adalah saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu, jadi ibu pengen cari jalan keluar nih ya. Berarti kalau seandainya kondisi siswa ibu sekarang ini nih, kalau kita bikin rentang nilai A sampai D, A sampai D, ini mereka di mana ya Bu? Saya rasa masih di B gitu. Masih di B ya, belum ke C. Padahal ibu cuma sampai C aja pun udah cukup gitu Iya. barangkali ya. Jadi inilah yang ingin ibu kembangkan ya. Selama ini apa yang udah ibu lakukan? Saya selama ini sudah mencoba melakukan ya program-program pembelajaran yang saya anggap ya memang menarik, seperti misalnya ada video-video yang dari itu, kemudian ada PowerPoint dan artikel-artikel yang saya berikan kepada murid-murid, dan juga proses pembelajaran itu beraneka ragam, nggak satu macam kan gitu. Tapi mereka kayaknya lebih fokus ke main-mainnya daripada mengambil ininya intisari dari ilmunya gitu Bu. Jadi saya rasa ketika nanti dites itu kurang baik gitu hasilnya. Itulah makanya saya ingin ngomong-ngomong deh, kenapa ya saya sudah saya kasih berbagai macam gitu kok hasilnya masih kurang. Jadi saya ingin nanti di penilaian akhir semester supaya lebih bagus. Jadi itu keinginan ibu ya. Tapi kan begini Bu, selama ini ibu kan yang sudah berada di kelas nih kan gitu kan, berada dalam kelas, ibu juga sebenarnya tadi udah tahu kondisinya mereka lebih suka main-main nih ya kan, daripada konsen terhadap materi yang ibu berikan. Lalu kira-kira untuk ini apa yang harus ibu lakukan? Bagaimana ya Bu, kalau misalnya saya coba, kan kita tadi sudah melakukan misalnya penilaian atau diagnosa terhadap untuk belajar murid. Jadi kan itu ada macam-macam gitu ya Bu. Jadi nanti saya bisa konsultasi sama guru di kelasnya atau guru DP bagaimana kita belajar murid, dan amatan saya bilang tadi nanti saya coba juga menganeka-ragamkan soal-soal yang saya berikan gitu. Maksud saya jadi di kotak-kotakkan gitu. Jadi murid ini tahu mana yang bisa dia kerjakan. Berarti Bu Mus udah punya rencana juga nih ya. Rencananya tadi saya dengar mau membeda-bedakan gitu ya, membeda-bedakan tugas untuk masing-masing siswa sesuai dengan kebutuhan siswa atau dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Wah bagus itu Bu Mus. Mungkin dengan apa yang ibu lakukan itu nanti bisa menambah nilai mereka kan gitu kan. Nah kira-kira apa lagi Bu Mus selain yang itu tadi? Kemudian saya coba juga Bu nanti berkoordinasi dengan orang tua murid supaya memantau juga kegiatan pembelajarannya ketika berada di luar sekolah. Jadi ketika berada di rumah saya bisa minta juga pengawasan dari orang tua dan orang dewasa yang berada di rumah untuk memantau proses belajar murid ini. Jadi kami bekerja sama gitu dengan orang tua. Wah ini tambah lagi nih Bu, artinya udah ada dua cara ini ya. Yang pertama tadi mau membeda-bedakan tugas yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, Ibu mau bekerja sama dengan orang tua murid untuk melakukan pengawasan terhadap mereka ketika mereka berada di rumah. Wah luar biasa ini Bu Mus. Kira-kira siapa aja ya yang akan Ibu ajak untuk mendukung daripada rencana Ibu tersebut? Saya akan mencoba juga bekerja sama dengan terutama dengan wali kelas tersebut yang ada di kelas pelajaran yang saya ambil. Jadi kan saya juga bisa saling bertukar pikiran dengan wali kelasnya dan juga dengan guru. Jadi bagaimana gaya belajarnya, dan juga itu kan mereka yang punya publik penilaiannya dibandingkan saya. Kalau saya kan punya pengamatan gitu. Kemudian juga nanti ya saya perlukan dukungan juga dari orang tua, kerjasama dari orang tua untuk proses yang pengawasan belajar. Wah, bagus semua ini Bu Mus, luar biasa ini.
Lalu kapan kira-kira nih akan Ibu laksanakan ini? Kalau untuk apa tadi konsultasi dengan wali kelas dan BB itu kalau saya laksanakan sih secepatnya Bu. Begitu nanti ada kesempatan bertemu dengan wali kelas, saya akan langsung bicarakan, konsultasikan, demikian juga dengan BPP. Dan untuk dengan orang tua nanti akan saya coba buat grup mata pelajaran IPA, sehingga di sana juga dimasukkan nomor-nomor WA orang tua sehingga bisa berkoordinasi untuk pemberian tugas, misalnya mengingatkan bahwa hari ini ada tugas ini gitu. Jadi orang tua ikut memantau bahwa hari ini anaknya ada tugas penugasan di rumah gitu. Jadi itu ya saya coba nanti dalam minggu-minggu ini akan saya lakukan. Jadi sepertinya udah step by step juga nih Bu. Awalnya dengan wali kelas dulu ya kan Bu. Setelah itu Ibu akan dengan orang tua. Nah mungkin ke siswanya juga akan Ibu lakukan barangkali ya. Setelah itu ke siswa memang saya lakukan sih sebenarnya Bu. Cuma kan itu memang dari proses pengamatan yang saya lakukan di kelas gitu. Jadi di situ saya juga mulai mengisi rubrik-rubrik penilaian mengenai minat dan bakat siswa itu. Jadi dari sana juga saya konsultasikan dengan wali kelas dan BPP, dan nanti akan saya berikan informasi lewat WhatsApp itu. Dalam minggu ini ya mau Ibu lakukan ya. Insya Allah harus bisa. Tak sabar saya ini Bu. Minggu depan saya ingin mendengar lagi informasi dari Ibu. Ini kan pelaksanaan untuk sosialisasi ya. Kira-kira kalau Ibu dikasih waktu untuk menilai kira-kira perkembangan Ibu nanti ini, Ibu butuh waktu berapa lama kira-kira? Karena dalam 1 minggu itu ada 5 jam pelajaran, saya untuk observasinya saya paling tidak waktu 2 minggu. 2 minggu. Jadi 2 minggu nanti sudah kelihatan lah hasilnya ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Iya, saya ingin dengar itu Bu ya. Nanti Bu ajak lagi saya ngobrol-ngobrol ya Bu ya tentang perkembangan dari rencana yang akan Ibu buat terkait dengan kenaikan nilai siswa ya gitu ya. Luar biasa ini Bu Mus. Ada lagi kira-kira Bu Mus? Saya rasa untuk sementara itu dulu Bu. Nanti kalau sudah ada misalnya ada perubahan yang belum signifikan, saya akan coba cari lagi cara metode yang lebih tepat untuk menaikkan nilai siswa ini. Akhirnya Bu Mus sudah dapat nih. Tadi punya masalah nih, setelah ngobrol gimana? Sudah ada solusinya? Nah, tadi saya sudah coba buat 2 solusi ya Bu, tadi bekerja sama dengan wali kelas dan BPP untuk melihat bagaimana minat dan bakat belajar siswa, kemudian berkoordinasi dengan orang tua untuk proses pemantauan pelaksanaan tugas di rumah. Luar biasa Bu Mus. Artinya setelah kita nanti ini keluar dari sini udah nggak tanda tanya lagi, nggak bingung lagi lah ya. Udah ada gambaran lah Bu untuk pelaksanaan. Luar biasa Bu Mus, saya tunggu Bu Mus ya. Saya rasa mungkin itu aja Bu Mus ya, karena kita juga ada kepentingan lain lagi. Sampai jumpa Bu Mus, nanti kita ketemu lagi di kabar berikutnya dari Bu Mus. Saya tunggu sekali, mudah-mudahan akan berhasil. Terima kasih ya Bu Mus. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Mus. Iya Bu Swaida, saya sudah selesai melakukan coaching. Saya kepengen tahu nih gimana hasilnya menurut Ibu setelah memperhatikan saya tadi. Baiklah Bu Linda, tadi pada saat saya melakukan pada saat ikut coaching, saya sudah membuat beberapa cerita. Kemudian saya pertama kali menanyakan dulu kepada Ibu, menurut Ibu tadi dalam proses percakapan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang diinginkan? Saya tadi sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Saya berusaha menanggapi semua yang pernyataan-pernyataan dari coach saya, menunggu dia selesai berbicara dulu, baru kemudian saya tanggapi dan begitu supaya tidak berusaha untuk memotong pembicaraan. Itu salah satu kemampuan yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan menjadi pendengar yang baik. Menurut saya tadi saya lakukan. Selain kompetensi yang lain, saya kan juga tadi sudah bilang sama Ibu, saya juga ingin
meningkatkan 2 kompetensi lainnya, yaitu kehadiran penuh saya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah saya lakukan tadi sepertinya, Bu. Dari pengamatan saya, memang benar Ibu telah melakukan beberapa kompetensi yang seperti dilakukan tadi. Dan saya juga sudah catat seperti yang saya bilang, kalau untuk kompetensi yang Ibu inginkan miliki tadi, menurut saya itu sudah ada pada level yang baik. Berarti Ibu sudah bisa meningkatkan kompetensi Ibu di bagian meningkatkan karena tadi juga seperti yang kita lihat, Ibu sudah sangat membantu coach Ibu untuk menemukan solusi. Berarti Ibu juga telah melakukan kompetensi presence Ibu atau kehadiran Ibu, dan Ibu bisa memancing coach Ibu untuk memberikan ide-idenya, memaksimalkan potensinya lewat tantangan yang berbobot, sehingga Ibu tadi mampu memberikan dirinya sendiri atau melakukan solusi dari dirinya sendiri, bahkan buat solusi. Menurut saya, catatan saya di sini, untuk kompetensi Ibu semua sudah baik, dan ke depannya apa sih yang ingin Ibu tingkatkan lagi dari kompetensi ini? Apakah ini saja sudah cukup untuk Ibu atau ada lagi yang ingin Ibu tingkatkan? Ya gimana ya, Bu, namanya manusia pasti nggak puas ya. Saya ingin meningkatkan lagi, karena kan ini saya akan coba selanjutnya pada siswa, Bu. Bukan kalau sama orang dewasa kan mungkin proses coaching ini lebih gampang ya. Tapi mungkin kalau kepada peserta didik, apalagi di level-level seperti SMA atau SMP mungkin yang lebih rendah lagi, mungkin kesiapan mereka belum tentu gitu. Jadi saya ke depan akan mempraktekkan proses coaching ini dalam semua konteks persoalan-persoalan yang saya hadapi, baik itu bersama siswa, dengan teman-teman sejawat, ataupun bisa juga di luar daripada lingkungan sekolah. Kita berarti kemudian akan ingin meningkatkan lagi kompetensi Ibu, tapi dengan coach yang lain lagi. Iya. Ya, karena kita tahu bahwa coach yang berbeda biasanya itu punya masalah yang berbeda. Kalau boleh tahu bagaimana Ibu nanti cara Ibu untuk meningkatkan kompetensi ini? Kapan waktunya? Untuk siswa yang jelas untuk semua itu saya akan meningkatkan ketiga kompetensi tadi itu akan saya lakukan, tapi mungkin kalau untuk siswa itu butuh memang benar-benar kesabaran yang luar biasa, menjadi pendengar yang luar biasa, karena kan kita harus berpihak kepada mereka ya secepatnya lah, Bu. Seperti ini di kelas yang saya ampu ada beberapa persoalan, itu akan saya minta beberapa siswa nanti nggak harus mereka yang menjumpai saya, tapi mungkin bisa juga meluangkan waktu untuk mereka. Mungkin sekitar sebulan ini saya akan coba ini semua dengan beberapa persoalan-persoalan yang sedang saya hadapi di kelas, itu akan saya coba dengan melakukan coaching terhadap siswa saya. Jadi diminta dari catatan coaching tadi, kompetensi Ibu yang saya juga dan jalan untuk kedepannya juga seperti yang Ibu bilang tadi akan meningkatkan terus kompetensi Ibu dengan coach yang jadi saya harapkan untuk kedepannya agar Ibu juga komunikasi dengan saya tetap berbeda. Saya juga tidak sabar melihat bagaimana perkembangan lagi, apakah sudah menjadi coach yang seperti diinginkan atau kompetensinya sudah semakin meningkat. Saya juga tidak sabar untuk melihat ya. Jadi untuk kedepannya apa nih waktunya kira-kira? Nanti ya, Bu, setelah sebulan saya lakukan itu, saya akan bercerita lagi kepada Ibu apa yang sudah saya dapatkan, sampai sejauh mana kemajuan dari yang saya lakukan. Saya rasa apa ada lagi yang ingin Ibu sampaikan atau Saya rasa sudah, Bu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah bersedia mengamati saya, sehingga saya tahu di mana kekurangan dan di mana yang harus saya tingkatkan dan di mana yang harus saya kurangi. Terima kasih banyak buat Bu Suaidah atas waktunya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Suaidah.